ngomongin tentang tahun politik, Pak. Nah, ini Tiap tahun tuh maksudnya tahun politik sebenarnya. nggak, sebenarnya Tahun ini tahun korelasinya super gini, Pak, politik. ya super politik. Karena nanti jika terpilih pemerintahan yang baru, imbasnya mungkin yang akan dibicarakan konteksnya dalam hal ini adalah mungkin penggantian regulasi gitu ya Pak ya, dan stabilitas regulasi. Lalu bagaimana juga pembuat kebijakan ini line up-nya akan berubah gitu ya Pak ya. Nah, Pak Tony sendiri bagaimana sih Pak memandang tahun politik ini? Ya, this is a super political year gitu ya. Every year is a political year, but this one is a super political year. But at the same time, apa yang menjadi titik utama yang perlu diperhatikan dari pelaku usaha, Pak? Dari pelaku usaha sebenarnya yang kita harapkan, saya sebagai salah satu wakil ketua umum di Kadin juga, kita sebenarnya pengusaha adalah yang ingin kita dapatkan adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha. Itu tagline dasarnya. Oke. Kepastian hukum dan kepastian berusaha, karena investasi itu kan investasi, trade and investment adalah suatu hal yang betul-betul memerlukan pemikiran yang jangka panjang. Karena kenapa? The longer the investment is the higher the investment gonna be gitu kan. Apalagi untuk pertambangan. Apalagi untuk pertambangan dan lain. Tapi saya bicara secara umum aja, semua pengusaha membutuhkan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan memberantas korupsi. Kalau dilihat di tahun politik ini, ketiga-tiga calon juga mengusung semuanya itu. Ya kan, itu hal tersebut selalu sama. Paslon 1, 2, 3 mengatakan hal yang sama, bahwa mereka akan memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, memberantas korupsi, dan lain sebagainya. Jadi ya harapannya siapa 01, 02, atau 03, ya kami pengusaha, dan saya tidak bisa mewakili seluruh pengusaha, tapi sebagian besar pengusaha itu berharap ada hal-hal itu. Dan ada juga kestabilan politik ke depan. Kestabilan politik. Ya, jadi political stability, legal certainty, business certainty, dan corruption eradication itu yang mungkin tentunya penting ya. Besaran-besaran yang kemudian turunannya ya akan banyak turunannya dari hal tersebut, tapi itulah kira-kira besaran yang diharapkan oleh business community. Jadi ease of doing business yang tetap terjaga ya Pak ya, dengan tadi komponen-komponen itu tadi ya Pak ya. So there's no worries at all Pak menghadapi 2024 ini. Kalau kami Freeport ya, kita udah di sini udah lebih dari 50 tahun di Indonesia. Dan sejak kita udah ada 6 presiden, ada Soeharto dan seterusnya sampai Pak Jokowi kita sudah melalui. Dan setiap 5 tahun, kan ini kan setiap 5 tahun ada pemilu, ada pergantian, kalau toh tidak ada pergantian presiden, ada pergantian menteri. Jadi memang selalu sudah mengalami pergantian-pergantian ini. Pasti ada risiko-risiko, yaitu harus dimitigasi. Sudah melewati 6 presiden ya Pak, berapa sih dari tahun. Jadi ya, dan saya yakin juga perusahaan-perusahaan yang lain juga mengalami hal yang sama, yang sudah lama di Indonesia. Setiap ada pergantian presiden atau pergantian menteri, pasti ada tantangan-tantangan baru yang harus diselesaikan. Baik, luar biasa Pak Tony, terima kasih banyak. Pak Alex, ya Pak masih bersama kami. Pak Alex silakan Pak, tahun 2024 super political year kalau kata Pak Tony. Bagaimana Pak Alex memandangnya Pak? Harapannya bagaimana? Harapannya pertama keadaan kondusif, aman ya, itu udah pasti. Kemudian kedua tadi ya kepastian kebijakan. Minimal kalau di batubara sekarang kan kebijakan per 3 tahun RKAB ya, rencana kerja 3 tahun itu. Jadi kepastian berusaha karena investasi di pertambangan sama capital intensif dan melibatkan kontraktor lainnya. Jadi keamanan dan kepastian kebijakan itu menjadi harapan kami siapapun nanti pemenangnya. Oke, baik. Jadi keamanan dan kepastian ya Pak ya dalam hal regulasi di tahun ini ya Pak ya. Pak, masih ke Pak Alex Pak mungkin. Ini sedikit pertanyaan mengenai MIP Pak. Jadi pemerintah kan sampai saat ini belum menjalankan skema iuran baru bagi perusahaan tambang batubara melalui mitra instansi pengelola atau MIP. Dari Pak Alex sendiri harapannya bagaimana keadaan ini? Harapannya segera MIP bisa terlaksana ya, segera terwujud, karena ini menjadi kritikal ini bagi penambang batubara ya, itu satu. Kedua juga untuk peningkatan keamanan ketahanan energi ini
masih menjadi kunci gini, apalagi di tahun politik ini ya. Jadi kami berharap MIP ketahanan energi itu MIP menjadi penunjang ketahanan energi yang di tahun ini gitu. Jadi biar Penting segera sekali itu terlaksana ya MIP. Pak ya, Pak Alex berharap agar MIP ini segera terlaksana. Kalau Ya, diundur-undur terus kami dan dengar kalau ya silakan Pak. Januari. Kami dengar mesti Januari sudah beroperasi MIP itu. Gitu. Karena kalau diundur-undur terus tentunya memiliki dampak tersendiri ya Pak terhadap Bayan juga. Ya kalau Bayan, ya terhadap Bayan juga ada impact-nya kepada PLN juga saya pikir ya. Oke, baik terima kasih banyak Pak Alex. Saya akan ke Pak Tony lagi. Overall 2023 kalau yang saya dengar dari Pak Alex, saya dengar dari Pak Tony, it has been a splendid year for mining industry. Ya Pak ya, kinerja luar biasa, Freeport kinerja juga begitu baik untuk Bayan. 2024 ini bagaimana Pak? Kira-kira ekspektasi Anda ditambah lagi 2024 ini akan semakin banyak lagi urgensi untuk green mining practice diberlakukan ya Pak ya, dan juga sustainability dalam penambangan dari segi teknologi dan secara keseluruhan. Bagaimana Pak? Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 ini kami melihatnya ya bahwa yang kami lakukan ini tentu tadi saya sampaikan sustainable safe production. Maksudnya dengan cara yang aman dan berkelanjutan, dalam arti kata faktor ESG itu selalu menjadi bagian yang incorporated, embedded dalam bisnis plan kita. Oke Pak. Jadi cara melakukannya tadi saya sampaikan ada sekian ribu hektar kita reklamasi dan cara penanganan limbahnya sudah semua sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah dengan AMDAL, dan tentu saja kita ada beyond regulated kan gitu, yaitu commitment to reduce carbon emission yang saya sampaikan tadi, dan akan lebih banyak lagi kita mereduce, dan tentu saja ini menjadi hal kami juga menerbitkan bond. Ya, untuk proyek smelter ini kami menerbitkan bond itu di 2021 bulan April 3 miliar dolar. Dan pada saat roadshow itu 90% of the questions itu mengenai ESG. Jadi dan bond kami laku dalam hitungan jam, itu laku semuanya, bahkan oversubscribe. Jadi means bahwa apa yang kami lakukan dipercaya oleh investor-investor global ya yang membeli bond kami, bahwa the ESG part yang kita lakukan itu betul-betul bisa diterima oleh mereka. Itu salah satu pembuktian bahwa memang yang kita lakukan in a very sustainable way to achieve the safe production yang kita targetkan. Dan bahwa kami juga meyakini bahwa masa depan tambang, saya bicara soal tembaga saja, bahwa tembaga ini future-nya akan sangat baik. Kenapa? Karena sebagian besar the renewable energy, the renewable things itu termasuk electrification, itu semuanya akan membutuhkan tembaga jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena renewable energy itu akan sampai ke customer kalau seandainya menggunakan tembaga sebagai media untuk mengantar listriknya, mengantar energinya. Jadi tembaga akan menjadi one of the prime mineral in the near future. Prime minerals in the near future, dan ini memiliki satu alignment yang luar biasa ya. Industri Indonesia kan akan digenjot EV-nya, baterai dan listrik dan lain-lain. Pak tembaga memegang peran, dan juga PT. Contoh misalnya satu mobil listrik itu membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada mobil biasa. Ya. Pak, saya masih penasaran Pak. Ini sebenarnya di luar konteks dari tembaga dan lain-lain. Tapi ini sangat-sangat erat dengan bagaimana masa depan industri pertambangan di Indonesia related to ESG dan green mining practice and safety and protection. Kita baru saja beberapa waktu lalu dengar ada smelter-smelter yang menelan korban ya Pak ya, korban jiwa ya Pak ya, karena waktu itu ada explosion di sana dan lain-lain. Mungkin dari kacamata Anda Pak, karena Bapak a prominent industry player di pertambangan, apa yang sebenarnya harus dibereskan dari industri pertambangan Indonesia untuk juga melindungi pekerjanya? Jadi I cannot comment to what happened in the other company. Tapi intinya adalah bahwa budaya safety itu adalah suatu budaya yang betul-betul harus ditanamkan, bukan hanya pada saat orang itu bekerja. Pada saat dia mulai bangun tidur dari rumah pun juga dia sudah harus really care for safety. Itu yang saya terapkan kepada seluruh karyawan kita, adalah safety itu dimulai dari rumah, dari mulai bangun tidur mau ke kamar mandi jalannya hati-hati karena licin kamar mandi itu kan.
Jadi itu juga tetap turun tangga itu pegang railing tangga. That's why the railings are for, adalah untuk supaya dipegang gitu kan. Supaya kalau terjadi kepleset nggak kemudian. Jadi hal-hal seperti itu dan ini kita terapkan all the way across the board Di di Freeport. perusahaan. Dan juga the leaders adalah harus memberikan contoh. Oke. The leaders harus memberikan contoh. Contoh lah saya misalnya kalau ke site itu pada saat saya naik mobil, yang bawa mobil, yang supir saya nggak akan jalan kalau saya belum pakai seatbelt. Dia nggak akan jalan. The details matter dalam hal safety Iya, ini, dan Pak, itu saya mesti tunjukkan bahwa begitu naik mobil saya harus langsung pakai seatbelt. Dan semuanya sehingga itu akan merembet ke semua level of Jadi ternyata malah employees. jawabannya adalah culture yang harus ditanamkan Culture yang ya Pak, betul-betul harus mengenai dibangun. safety dan Kami protection mempunyai ini di value yang namanya pertambangan. sincere ya, safety, integrity, respect, commitment, and excellence. Oke. Safety ada di depan, tapi tetap harus dilengkapi juga dengan integrity dan hal lain. Saya yakin setiap korporasi Ya. punya corporate values lainnya, tapi di industri-industri atau di pertambangan gitu, itu yang namanya safety itu harus betul-betul ditanamkan jadi budaya dan dimulai dari rumah. Tidak boleh ditawar, it's a priority ya Tidak Pak boleh ya. ditawar, itu zero tolerance on that. Oke, baik, luar biasa Pak Tony. Terima kasih banyak Pak tanggapannya mengenai hal tersebut. Pak Alex, silakan Pak untuk 2024 ini dari segi environmental, social, and governance dan green mining practice, apa yang akan Bayan terapkan? Itu merupakan upaya Bayan kami ya untuk meningkatkan ESG, bagian ESG corporate CSR dan juga keselamatan dan kesehatan kerja itu menjadi kunci utama di industri sekarang ini, apalagi dengan produksi yang besar. Tentu saja semua aspek ini harus diperhatikan dan memang ternyata menciptakan ESG yang sesuai dengan standar internasional itu memang membutuhkan kerjasama dari berbagai kementerian juga. Ya. Kementerian KLHK, Kementerian SDM dalam hal ini untuk dan juga masyarakat sekitar tentu saja itu untuk menjadi bagian yang sangat penting di industri pertambangan dengan semangat energi transisi ya untuk mengurangi carbon emission. Gitu. Jadi ESG ini akan semakin diterapkan both oleh Freeport dan juga Bayan demi hilirisasi yang berkelanjutan dan juga tentunya hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.